Baik, saya mulai di sini untuk forecasting demand. Ada yang namanya kualitatif method dan kuantitatif method. Untuk kualitatif method, di sini ada 4. Yang pertama adalah jury of executive opinion, jadi meminta pendapat dari para eksekutif, ya. Kemudian yang kedua sama, masih meminta pendapat, cuman yang dimintai pendapat di sini adalah para expert, orang yang ahli di bidangnya. Ini disebut dengan Delphi method. Yang ketiga, di sini berdasarkan estimasi yang diperoleh dari sales. Ya, ini yang menjual, yang mereview. Untuk memberikan pendapatnya, ini review maupun alasan. Kemudian yang keempat adalah bertanya kepada konsumen. Jadi apabila dilihat keempat metode ini lebih ke opini. Sedangkan untuk metode kuantitatif kita nanti akan melakukan perhitungan. Di sini ada 5 perhitungan, ya. Kemudian untuk modelnya dibagi 2. Di sini ada time series model dan associative model. Time series model di sini ada 4, ada naive approach, ada moving average, kemudian ada exponential smoothing, yang terakhir adalah trend projection. Yang kelima, di sini ada kita nanti akan menggunakan persamaan regresi. Jadi nanti ada beberapa data, kemudian kita cari persamaannya menggunakan regresi. Kita ke model yang time series dulu. Di sini, ya. Nanti kita akan lihat ada beberapa tren yang timbul dalam forecasting. Ini komponennya, ada tren. Jadi maksudnya grafiknya akan membentuk tren tertentu. Kemudian ada cyclical, ada seasonal, dan ada random. Kalau tren itu maksudnya yang lagi diminati orang-orang sekarang. Jadi bentuknya, grafiknya bisa jadi dia akan curam pada periode tertentu. Kalau cycle berarti pengulangan, jadi ada profil-profil tertentu di grafik di situ di mana bentuknya akan berulang. Ya, ada karakteristik bentuk-bentuk tertentu yang modelnya berulang dalam grafiknya. Kalau seasonal ini lebih ke musiman, jadi mungkin hampir sama dengan tren, ada periode tertentu yang dia jumlahnya akan berbeda tajam dengan periode-periode yang lain. Seasonal misalkan contohnya produknya adalah jas hujan. Dia akan melonjak atau meningkat permintaannya tentunya di musim hujan. Dan sebaliknya akan menurun di musim panas. Nah, dengan demikian ketika kita bisa memprediksi, kita bisa antisipasi. Kalau misalkan mendekati musim hujan, berarti kita bisa meningkatkan kapasitas produksi, dan sebaliknya ketika memasuki musim panas, kita tidak perlu memproduksi dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang terakhir random, ini berarti sulit untuk ditarik kesimpulan, bentuk grafiknya tidak ada karakteristik tertentu, nggak ada profil tertentu, jadi sulit untuk diprediksi karena bentuknya terlalu acak untuk setiap periodenya. Ini adalah contoh penggambaran grafik di mana garis yang hijau, Tosca ini, kursor saya, ini adalah permintaan aktual. Kemudian ada permintaan rata-rata, jadi di rata-rata warnanya merah ini.
Kemudian trennya seperti apa? Kita dari persamaan yang hijau ini kita buat persamaan linear, didapatkan garis yang biru ini. Kalau dilihat dari grafik yang berwarna hijau dari permintaan aktual, dilihat di sini ada periode-periode tertentu yang dia mengalami puncak atau peak. Bisa dikatakan ini adalah seasonal peak, ya, musiman. Jadi puncak musiman. Baik, untuk data yang diperlukan, di sini ada periode. Untuk periode sendiri bisa berupa mingguan, bulan, maupun tahunan. Ini contoh cyclical, hampir sama dengan seasonal ya, cuma lebih ada pengulangan di cyclical. Kemudian ini contoh yang random, sulit untuk ditarik kesimpulan. Sekarang kita masuk ke metode yang pertama untuk model time series, yaitu naive approach. Naive approach contohnya di sini produknya adalah handphone. Intinya adalah permintaan yang akan datang itu nilainya sama dengan permintaan yang sekarang, ya. Ini jika Januari kita bisa menjual 68, maka untuk bulan Februari yang terjual juga akan 68. Jadi mudah sekali ya. Bulan ini 68, berarti bulan berikutnya juga 68. Cuman di sini pastinya nanti errornya juga akan besar kalau naive approach. Ini tidak perlu perhitungan. Untuk yang kedua, di sini ada moving average method atau biasa disingkat MA. Untuk MA sendiri dapat dihitung seperti ini. MA sama dengan jumlah permintaan pada periode sebelumnya dibagi dengan jumlah periode. Saya ulangi untuk menghitung MA, yaitu jumlah periode sebelumnya dibagi dengan jumlah periode. Di sini ada jumlah permintaan. Untuk mempermudah, di sini ada contoh. Bulannya adalah Januari sampai Juli. Ya, kemudian ini ada data penjualannya. Nah, ini teman-teman tidak perlu melihat data April sampai Juli. Anggaplah data angka-angka ini 16, 19, 23 dan 26 ini belum ada. Ya. Jadi penjualan kita masih berjalan dari Januari sampai Maret saja. Jadi kita hanya punya data yang berwarna ini 10, 12 dan 13. Kita akan meramalkan permintaan di bulan April. Jadi angka 16 ini belum ada. Untuk moving average, perhitungannya adalah jumlah permintaan periode sebelumnya, yaitu 10, 12, dan 13. Karena kita menggunakan 3 periode, kita bagi dengan 3. Ketemulah angka nanti 11, 2/3. Ini adalah hasil peramalan permintaan menggunakan moving average. Kondisi aktualnya adalah 16. Masih ada selisih di sini ya. Masih ada error. Kemudian kita melakukan peramalan di bulan Mei, anggaplah 19 ini belum ada. Kita gunakan 3 periode sebelumnya, datanya yaitu bulan Februari, Maret, dan April. Berarti 12 ditambah 13 ditambah 16 dibagi 3. Ketemulah 13, 2/3. Ini adalah hasil peramalan permintaan untuk bulan Mei. Masih ada error juga ya. Sampai seterusnya untuk bulan Juli ketemu 19/3. Nah, untuk mengetahui seberapa besar selisih hasil peramalan ini dengan hasil aktual, perlu kita grafikkan.
ini adalah grafik untuk hasil aktual dan moving average ya. Di sini masih ada selisih atau error yang cukup besar. Kemudian ada perbaikan metode, yang kedua adalah metode weighted moving average. Ini maksudnya menambahkan bobot dalam perhitungan. Persamaannya atau disingkat dengan WMA itu sama dengan jumlah bobot untuk setiap periodenya dikalikan dengan jumlah permintaan pada periode tersebut dibagi dengan jumlah bobot. Untuk mempermudah, kita lihat contoh soal untuk WMA. Jadi perhatikan di sini kita menambahkan bobot ya dalam perhitungan. Ketentuannya adalah seperti yang ini, silakan diperhatikan yang di dalam kotak coklat ini. Bobotnya nilainya adalah 3 untuk bulan lalu, 2 untuk 2 bulan yang lalu, dan 1 untuk 3 bulan yang lalu. Jadi untuk perhitungannya sama dengan MA tadi, menggunakan 3 periode dengan ketentuan bulan yang paling dekat dengan bulan yang akan diramalkan itu bobotnya paling besar. Sedangkan bulan yang semakin jauh, semakin lama, maka bobotnya paling kecil. Contoh, datanya masih sama di sini, kita akan meramalkan di bulan April. Ya, di sini ada 13. Untuk bulan Maret, bobotnya adalah 3, sesuai ketentuan ini tadi. Bobot 3 untuk bulan lalu atau bulan Maret. Ya. Kemudian ditambah 2 dikalikan 12. 2 ini adalah bobot untuk bulan Februari. Ditambah 1, sebenarnya di sini ada angka 1 ya. 1 dikalikan 10, di mana 1 adalah bobot untuk bulan Januari. Dibagi dengan jumlah bobotnya. Jumlah bobotnya adalah ini. 3 ditambah 2 ditambah 1 adalah 6. Ketemulah 12/6. Kalau tadi menggunakan moving average ketemunya 11/3, di sini ketemu 12/6. Jadi sedikit lebih mendekati dengan hasil permintaan di bulan April. Begitu juga seterusnya ya, untuk bulan Mei berarti yang digunakan adalah bulan April, Maret, dan Februari. Januarinya tidak perlu. Sampai nanti ketemu di bulan Juli, hasilnya lebih mendekati. Namun agar lebih melihat jelas perbedaan antara perhitungan moving average MA dengan WMA, kita lihat di grafik ini. Nah ini ya, ini adalah permintaan aktual. Sekarang yang warna hijau Tosca itu adalah miliknya WMA. Sedangkan untuk MA berwarna biru tua. Teman-teman bisa perhatikan di sini nilainya lebih mendekati dengan permintaan aktual. Begitu juga ketika terjadi penurunan, nilainya lebih mendekati nilai aktual. Ya, ini ada 2 metode untuk time series tadi, moving average dan weighted moving average. Kemudian yang metode selanjutnya, metode yang keempat nih ya, yang pertama tadi juga ada naive approach, sekarang metode yang keempat di time series yaitu exponential smoothing. Kita lihat persamaannya di sini. F di sini menandakan forecasting ya. Forecasting bulan yang akan kita ramalkan sekarang ini itu sama dengan forecasting bulan kemarin, 1 bulan yang lalu, ini ya T-1 ditambah dengan alfa. Alfa ini sama seperti dengan bobot tadi, konstanta, cuman ada ketentuannya. Untuk alfa di sini nilainya adalah 0 sampai dengan 1. Jadi boleh 0,1, 0,2, 0,5, yang penting tidak lebih dari 1, itu adalah alfa. Kemudian dikalikan dengan AT-1, ini merupakan nilai aktual di bulan atau di periode sebelumnya. Dikurangi hasil peramalan di periode atau bulan sebelumnya.
Baik, kita ke contohnya dulu. Di sini contoh. Di sini ada produk Ford Mustang mobil. Dia memiliki predicted demand, berarti ini FT-1. Nilainya adalah 142. Jadi peramalan di periode sebelumnya itu ada 142. Kemudian aktual permintaan di periode sebelumnya adalah 153. Ya, jadi ini misalkan bulan Januari, prediksi permintaan di bulan Januari adalah 142, maka ini adalah nilai aktual permintaan di bulan Januari. Kemudian untuk bobotnya atau smoothing konstantanya di sini menggunakan 0,2. Ya, 0,2. Untuk perhitungannya berarti forecasting di bulan Februari sama dengan 142 FT-1 ditambah alfa 0,2 dikalikan aktual di bulan Januari atau periode sebelumnya dikurangi peramalan, hasil peramalan di bulan Januari. Hasilnya ketemu di sini nanti 144,2 atau kita bulatkan saja 144 mobil. Ini adalah hasil dari eksponensial smoothing dengan berbagai alfa. Di sini ada 2 alfa. Yang pertama adalah 0,1, yang kedua adalah 0,5. Ya, kemudian permintaan yang warna biru tua, kalau teman-teman lihat di sini hasil yang mendekati nilai biru tua atau aktual adalah yang berwarna ungu. Yang berwarna ungu ini adalah hasil perhitungan menggunakan eksponensial smoothing menggunakan alfa 0,1. Berarti bisa disimpulkan semakin kecil alfa untuk case ini hasilnya lebih mendekati nilai aktual.